Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Amelia Anjani Harahap, dan rekan saya, Fadlan Waridin, akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai salah satu fenomena yang patut diperhatikan oleh segala aspek masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai fenomena bullying pada anak-anak usia sekolah. Video ini merupakan bentuk pemenuhan tugas mata kuliah filsafat keilmuan yang diampu oleh Bapak Muhammad Nurizal, PhD. Baik, pada topik yang akan kami bahas terdapat 4 subbab. Yang pertama adalah kasus bullying yang terjadi di Indonesia. Kedua, penyebab terjadinya bullying. Ketiga, akibat yang ditimbulkan dari bullying, baik korban maupun pelaku dan juga lingkungan di sekitarnya. Dan terakhir, solusi terhadap tindakan bullying. Pertama, kasus bullying yang terjadi di Indonesia. Nah, berikut merupakan beberapa contoh kasus bullying yang terjadi di Indonesia, di mana biasanya bullying terjadi pada siswa di tingkat SD hingga SMA. Kemudian, apa itu bullying? Menurut Wikipedia, bullying merupakan suatu tindakan kekerasan, ancaman, atau paksaan yang dilakukan untuk mengintimidasi orang lain. Dan biasanya bullying ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial antar individu maupun fisik. Nah, terdapat beberapa jenis bullying. Yang pertama adalah pelecehan secara lisan dalam bentuk ancaman, kedua kekerasan fisik, ketiga paksaan yang diarahkan dari pelaku ke korban yang biasanya menyasar pada suku, agama, ras, budaya, gender, orientasi seksual, ataupun kemampuan suatu individu. Kemudian, ini juga merupakan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Biasanya, peristiwa bullying yang terjadi di antara siswa itu terjadi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, dan juga di jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Kemudian, mengapa kami mengangkat topik ini? Karena maraknya kasus perundungan di sekolah yang dilakukan oleh sesama pelajar. Kedua, meningkatnya pengidap gangguan psikologis pada remaja di Indonesia yang diakibatkan oleh tindakan bullying. Ketiga, semakin banyak anak yang berhadapan dengan hukum ABH yang mempengaruhi masa depan si anak tersebut. Terakhir, meningkatnya kasus cacat atau bahkan kematian pada anak usia sekolah akibat bullying. Kemudian, batasan masalah yang akan kami bawa adalah konteks bullying yang terjadi pada anak usia sekolah pada kisaran SD hingga SMA, di mana sering ditemukan pelaku merupakan seorang siswa maupun siswi. Kemudian, penyebab terjadinya bullying pada korban itu antara lain adalah kesalahan pola asuh keluarga yang terlalu keras, sehingga korban merasa tidak berdaya ataupun tidak memiliki kuasa untuk melawan pelaku karena sudah terbiasa menjadi korban pada saat di rumah. Kemudian menyaksikan kekerasan yang terjadi di keluarga maupun di lingkungan sekitarnya. Dan terakhir, korban merupakan individu yang berbeda dari biasanya atau berbeda dari lingkungannya, baik secara kemampuan akademis maupun latar belakang background keluarga. Kemudian, penyebab terjadinya seseorang menjadi pelaku bullying antara lain, pertama, kurangnya mendapat kasih sayang ataupun perhatian dari orang tua dan lingkungan sekitar, sehingga korban berbuat onar
agar menjadi pusat perhatian. Kemudian pelaku pernah melihat peristiwa kekerasan baik di kehidupan nyata maupun di tontonannya, sehingga timbul hasrat untuk melakukan tindakan yang sama. Ketiga, terpengaruh oleh kelompok perundung sehingga ikut dalam tindakan perundungan oleh kelompok tersebut. Keempat, ingin menjadi yang paling populer atau ditakuti oleh lingkungannya, sehingga pelaku menunjukkan kekuatannya dengan tindakan kekerasan. Kemudian, kurang adanya edukasi dan simpati terhadap pelaku, sehingga pelaku tidak mengerti bahaya yang ditimbulkan dari tindakannya. Terakhir, merasa memiliki derajat yang lebih tinggi daripada korban. Dalam hal ini, biasanya status sosial ataupun status ekonomi. Kemudian bisa dilanjut. Selanjutnya adalah akibat dari bullying. Pada kasus ini, tentunya korban dan pelaku yang paling merasakan dampaknya. Sebagai target kekerasan, korban bullying akan mengalami penurunan kualitas diri seperti kepercayaan diri yang menurun dan selalu diliputi rasa takut dan cemas. Kedua kondisi ini membuat anak sulit untuk membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Kesehatan fisik dan mental anak tentunya juga akan terganggu. Pada kasus ekstrim, korban yang mengalami bullying mengalami kecacatan ringan maupun berat karena kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Karena mental yang goyah dan tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, korban dapat terdorong melampiaskan perasaannya melalui penggunaan obat-obatan terlarang, bahkan sampai bunuh diri. Tidak hanya korban, pelaku juga terdampak oleh tindakan kekerasan yang ia lakukan. Pelaku dapat mengalami penurunan prestasi karena tidak fokus dengan akademiknya. Pelaku juga akan menjadi pribadi yang temperamental dan bisa memiliki pemikiran kriminal hingga dewasa. Pelaku juga sulit untuk membentuk hubungan yang baik dengan sekitar karena berwatak keras, sehingga cenderung dijauhi di lingkungannya. Pada kasus yang keterlaluan, korban dapat melaporkan pelaku ke pihak berwajib, sehingga pelaku akan menghadapi proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Solusi untuk menangani bullying tentunya tidak hanya korban dan pelaku yang perlu eh, tentunya tidak hanya korban dan pelaku yang memerlukan solusi untuk bullying ini. Segala aspek masyarakat harus berperan untuk menghentikan bullying. Yang pertama, solusi untuk korban dan pelaku ada beberapa. Yang pertama yaitu konseling dengan psikolog atau psikiater untuk membantu anak terbuka tentang pengalaman mengenai tindakan bullying yang dialami. Dalam sesi konseling, anak akan diminta bercerita mengenai apa yang dialaminya, dirasakannya, dilakukannya, dan bagaimana harapannya. Nantinya terapis akan membantu anak menemukan cara efektif untuk menghadapi situasi tersebut. Yang kedua adalah psikoterapi. Psikoterapi bisa membantu anak lebih mengenal, mengutarakan, serta mengelola perasaan yang dialami. Solusi berikutnya adalah Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. CBT ini merupakan terapi perilaku kognitif yang bisa menjadi cara untuk menyembuhkan korban bullying. CBT dapat membantu menata masalah dengan mengubah cara pikir dan perilaku terhadap masalah yang dialami. Selanjutnya adalah pengobatan. Apabila anak mengalami depresi, kecemasan, atau stres, maka tidak cukup ditangani melalui psikoterapi dan CBT saja. Mungkin akan disarankan untuk menjalani pengobatan oleh dokter atau psikiater. Dalam hal ini dapat berupa pemberian obat penenang ataupun obat-obat pendukung lainnya. Selanjutnya adalah psikoedukasi, yaitu terapi untuk mengajari anak-anak tentang bullying, mengenai emosi, kemudian tentang keterampilan untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi kehidupannya. Selanjutnya adalah terapi seni drama, di mana dengan bermain peran dalam seni drama, anak-anak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaan mereka, berpura-pura menjadi dalam situasi bullying, dan belajar keterampilan sosial dan emosional untuk mengatasi masalah. Solusi yang terakhir untuk korban dan pelaku adalah bergabung dengan lingkungan yang positif, karena lingkungan yang positif dapat memberikan pengaruh yang baik untuk perkembangan korban maupun pelaku. Salah satu faktor yang
Salah satu faktor pendukung yang penting dalam menghentikan bullying adalah orang tua, di mana orang tua perlu menjalin hubungan yang dekat dengan anak agar anak tidak tertutup dan mampu untuk mengutarakan perasaannya ataupun apa yang sedang dia alami. Kemudian orang tua juga perlu mengawasi anak ketika menggunakan gadget dan mengakses media sosial untuk membatasi agar anak tidak melihat konten yang tidak sesuai dengan umurnya. Selanjutnya, orang tua juga perlu membekali anak sejak dini mengenai cara bersosialisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Orang tua juga perlu membekali anak tentang bullying dan cara melawannya agar anak tidak menjadi korban maupun pelaku bullying. Orang tua tentunya perlu membantu anak untuk membangun rasa percaya diri agar anak yakin dan dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Tentunya orang tua juga perlu menjadi contoh yang baik karena anak akan lebih mencontoh orang tuanya daripada mendengarkan nasihat orang tuanya. Pihak lain yang perlu terlibat dalam menghentikan bullying adalah sekolah dan lingkungan. Dalam hal ini, sekolah perlu mengawasi interaksi antar siswa, memastikan bahwa interaksi antar siswa apabila sudah keterlaluan, kemudian perlu melibatkan orang tua atau wali dalam kegiatan sekolah. Selanjutnya, sekolah juga wajib memberikan aturan tegas pada pelaku bullying. Salah satu bentuk sekolah memberikan aturan tegas mengenai pelaku bullying adalah sekolah dapat membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK di sekolah. TPPK nantinya berwenang untuk, menghadapi kasus bullying yang terjadi di sekolah dan mereka dapat mengeluarkan rekomendasi untuk sanksi kepada pelaku, pemulihan korban atau pelapor atau saksi, kemudian tindak lanjut untuk keberlanjutan layanan pendidikan. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada sumber yang kami cantumkan di layar. Selanjutnya lingkungan. Lingkungan perlu terlibat untuk mencegah, menghentikan, dan melaporkan apabila melihat kejadian bullying. Lingkungan juga tidak menormalisasi perkelahian dan tidak menganggap bahwa kekerasan adalah candaan. Setidaknya, lingkungan perlu mengkonfirmasi apakah interaksi antar anak atau antar siswa itu merupakan candaan atau justru sebenarnya bullying. Solusi yang terakhir adalah dari pemerintah. Pemerintah perlu mengadakan program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Sosial, KPAI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan lain-lain. Kemudian pemerintah juga perlu membuat undang-undang berkaitan dengan perundungan. Dalam hal ini sudah dicantumkan di layar ada pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan ada pasal 436 UU 1 tahun 2023. Pemerintah juga membuat undang-undang berdasarkan perlindungan anak. Pada layar tercantum ada pasal 76C UU 35 tahun 2014 dan pasal 54 UU 35 tahun 2014. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam kasus ini adalah bullying merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena dapat merusak masa depan baik pelaku maupun korban. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi sejak dini untuk para siswa agar tindakan bullying tidak pernah terjadi, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.